Bapak itu punya keris. Keris itu kalau nggak dikasih emas, dia ngamuk. Setiap ada aliran darah itu akan turun, makanya harus diputuskan. Pemekaran pengasihan. Dunia Jaya Raksa. Persembahan yang mengikatkan keturunannya. Kenapa kaitannya dengan rumah tangga? Ternyata memang ada ikatan pernikahan, Bu. Akan berimbas tanpa batas. Kusyukkan dirimu dulu. Bila kau sudah kusyuk, maka semuanya akan terbuka. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Mali di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit adalah konten yang mengungkap kisah misteri manusia dan kita ambil hikmah dari dalamnya. Nah, kali ini sudah hadir kembali Ibu Sofiah dari Bogor bersama keponakannya Mbak Dewi. Selamat datang kembali, Ibu. Jadi sekarang sudah jadi artis Mata Langit karena berseri gitu, kisahnya terlalu banyak gitu yang ingin di-share kemudian ingin diungkap di sini. Nah, kemarin sudah diobatin ibunya, sudah dibersihkan rumahnya. Nah, sekarang Ibu akan mengungkap hal yang sebenarnya Ibu nggak tahu menahu soal ini, tapi Pak Mima sudah bilang bahwa ini ada kaitannya dengan leluhur Ibu. Iya. Karena yang dirasakan Ibu itu kejanggalan bukan hanya Ibu yang merasakan, tapi juga kakak beradiknya juga. Gimana Bu, ceritakan keluhannya? Keluhannya dari saya kecil tuh, saya memang selalu berdebat. Di dalam rumah itu nggak ada keharmonisan sama sekali gitu. Kakak saya itu berantem, sampai pukul kaca tuh pecah, sampai hampir Sobek. hampir pergi gitu ya. Sampai mau lewat? Iya, karena di sini bapaknya Dewi. Oh. Sampai sekarang dia tangannya nggak bisa move sama sekali gitu. Nah, dari situ tuh kita tuh satu sama lain tuh dalam keluarga tuh nggak selalu ribut, Nggak pernah akur? nggak pernah akur. Jadi saya sendiri tuh jadi give up. Jadi saya mencari jalan sendirilah, kemana arahnya nggak tahu. Tapi dari situlah saya mulai, ya gimana ya, sedih juga lihat antara adik dan kakak gitu. Nah, adik saya yang satu juga sempat pergi dari rumah, sampai dia pergi tuh sampai 3 tahun, kalau nggak salah 4 tahun nggak pulang gitu. Terus dicari-cari nggak tahu, pulang-pulang datang ke rumah saya, dia sudah nikah. Oh, Itu jadi gitu. banyak sekali masalah dalam rumah itu sampai sekarang pun masalah tuh banyak di ponakan, di cucu, semuanya seperti itu gitu. Jadi saya pengen tahu janji apa yang bapak saya tuh istilahnya dulunya itu, saya kan kita nggak tahu ya leluhur kita gimana. Kalau saya dengar Yang dari Ibu saya, ketahui gimana, Bu? yang saya ketahui itu bapak itu punya keris. Kerisnya itu memang ditaruh di kamarnya pada saat itu. Jadi keris itu kalau nggak dikasih emas, dia ngamuk. Jadi kita semua ribut dalam rumah. Maksudnya dikasih emas itu, Iya, emasnya makanya ditaruh di dekat Jadi keris itu gimana, ditaruh Bu? dalam kain putihnya Oh, itu. kain. Dan kata papa katanya, ini buat waktu apa tuh dulu dikasih katanya. Tapi bapak nggak pernah cerita dikasih dari mana gitu. Tapi pernah cerita bahwa keris itu manfaatnya apa untuk anak, apa untuk Nggak keluarga? ada. Oh, Nggak ada, cuman dia bilang ini putri ular gitu katanya. Bapak kok berani? Saya dimarahin, kamu diam aja gini gitu. Nggak boleh menanyakan Nggak lebih boleh lanjut. nanya lagi. Jadi saya kan juga bingung gitu. Tapi yang apa sih paling banyak itu di saya. Oh gitu ya? Ya di saya paling banyak. Jadi karena saya perempuan paling tua, jadi saya yang kena. Saya kena sampai saya tuh ditipu beberapa ratus orang. Saya nggak pernah dendam dan saya nggak pernah untuk apa sih dendam gitu. Jadi saya juga nggak. Cuma merasa aneh aja, kok Aneh ketipu aja mulu gitu ya, Bu? Aneh mulu. Adik saya bisa bilang, kenapa sih Wi ya? Saya bilang gitu. Sampai saya mencari ustadz, pengen tahu diri saya itu kenapa kok selalu dibohongin orang pinjam duit nggak kembali, itu dari dulu gitu ya. Jadi saya bilang gini, biarin dah, saya sedekah aja gitu, saya ikhlasin. Jadi di dalam rumah tangga mama saya tuh antara kakak dan adik tuh
nggak ada keharmonisan sama sekali. Saya juga bingung gitu kenapa. Maaf Bu, saya mau nanya yang tadi masalah keris itu. Jadi ayahnya Ibu tuh menyimpannya dalam sebuah kain putih. Dan di dalamnya ditaruhin emas gitu. Jadi mintanya itu setiap tahun. Jadi setiap tanggal Kliwon. Apa suro? Apa nggak ngerti deh saya nggak tahu. Apa bilang, Bapak mau ke pasar katanya. Ngapain Pak? Mau cari emas. Loh, biasanya mama yang pergi cari emas, saya bilang gitu. Enggak, ini Emasnya buat berbentuk cincin. Iya, maksudnya perhiasan. emasnya Batang. yang butil gini, yang kayak berlian gitu, bulat gitu. Tapi dia mintanya 1,5 gram. Jadi setiap makan 1,5 gram katanya gitu. Ditaruh di satu tempat Itu bersama setiap dengan. tahun antara habis dia mas itu. Habis. Jadi kalau hilang. Oh gitu ya? Nggak ada, habis. Jadi saya tanya, kita nggak boleh pegang. Jadi Hanya ayah yang boleh megang. nah nggak lama terus bapak sakit-sakitan terus dipinjam. Dia jadi kayak orang Tuh, nggak astagfirullah. tahu, kawin terus, kawin cerai, kawin 1 bulan, Oh, seperti itu. cerai lagi, kawin lagi. Saya bilang, saya bingung gitu mikirinnya gitu. Aduh, kasihan gitu loh. Nah, yang memang kalau bapak sebelum menikah dengan ibu saya itu kan sudah nikah duluan. Ada 2 putra, 2 putri. Yang satu itu sudah. Jadi Iya. beginilah. Jadi Ibu ingin tahu ya, apakah ini semua kekisruhan ini ada kaitannya dengan keris yang disimpan Iya, oleh saya ayah pengen- itu atau pengen- gimana? Nah, Panglima ini juga bisa untuk edukasi ya kepada netizen. Apakah memang benar perjanjian leluhur itu bisa berpengaruh ke anak cucunya, sekalipun anak cucunya tidak tahu menahu masalah itu gitu? Ya, bisa karena kan masih ada aliran darah ya. Yang pertama itu yang saya rasakan secara batin, setiap ada aliran darah itu akan turun sebelum perjanjian itu diputus. Jadi emang harus diputus dulu perjanjian itu, baru nanti tidak berefek kepada anak cucunya gitu. Kalau tidak ada hawa dan aroma perjanjian itu yang mengikuti ke darah keturunannya gitu. Yang saya ketahui itu seperti itu, makanya harus diputuskan. Kalau nggak nanti bisa jadi hawa panas di keluarga, bisa jadi huru-hara, bisa jadi perdebatan, bisa jadi bahkan saling bermusuhan. Itu lebih fatalnya lagi gitu, dan akhirnya ya pasti akan tercerai-berai satu sama yang lain, baik hubungan rumah tangga, persaudaraan, pertemanan, bisa porak-poranda semua. Karena benda pusaka itu yang saya ketahui yang sifatnya dikasih sesajen, apalagi sesajennya ini bukan sesajen biasa gitu. Sesajennya ini sesajen luar biasa ini, yang benar-benar memang jarang-jarang tuh loh ada benda pusaka yang makannya emas gitu. Berarti kan dia ada penunggunya, ada jinnya gitu di dalam benda tersebut itu. Tapi terkikis oleh makhluk itu gitu. Iya, maaf Bu, apakah Ibu pernah dikasih informasi oleh ayah bahwa ayah dulu bekerja sama dengan makhluk gaib untuk kepentingan apa gitu? Apa penjagaan Iya. atau untuk? Bapak pernah cerita. Jadi katanya itu buat bapak kan di peperangan. Jadi katanya Beliau pejuang. Jadi untuk mengebalkan diri katanya gitu. Nah sampai nggak tahu gimananya saya juga kurang ngerti gitu. Saya nggak mendengarin cerita, soalnya saya pusing dengerin masalah begini karena saya masih kecil. Pak Panglima saya belum ngerti apa-apa. Jadi kan saya juga jadi takut gitu. Iya. Berarti memang orang tua juga sudah menyampaikan bahwa beliau punya sesuatu untuk pegangan. Jadi waktu itu setiap habis dari dia berhenti dari militer, bapak jadi. Nah dari situ juga gimana ya, saya nggak ngerti. Panglima saya itu kadang-kadang suka, yang paling menderita itu waktu kecil tuh saya mau sekolah, mau beli kaos kaki aja nggak pernah dikasih sama ibu sama bapak. Tapi sekarang yang lebih sayang itu ke orang tua yang mengurusin itu saya, karena kejiwaan saya itu biarpun sejahat-jahatnya orang tua, sejelek-jeleknya orang tua, semiskin-miskinnya orang tua, itu orang tua saya yang melahirkan saya. Tapi membantu orang tua itu berkah Bu. Yang lain-lain pun saya semua. Oh iya. Jadi Allah menurunkan rezeki lewat ibu ya untuk untuk membagikan kepada yang ya. lain itu. Tapi juga di samping itu juga saya kadang-kadang kan kalau orang mau minjem uang mau apa, saya nggak bisa bilang no gitu. Saya nggak bisa bilang, aduh saya lagi nggak ada. Paling saya bilangnya, aduh saya ada uang tapi untuk keperluan yang lain. Saya nggak pernah mengatakan saya tidak pernah punya uang, maaf.
Ya. Saya bilang ada, tapi saya uang itu untuk keperluan lain, saya bilang gitu. Jadi kalau saya lihat dari kehidupan ibu ya, di satu sisi memang ibu banyak mengalami keapesan, menderita, tapi Allah menitipkan rezeki Iya. lewat ibu ya. Alhamdulillah, amin. Itulah kuasa Allah ya. Iya. Sehingga ibu bisa membantu keluarga. Iya. Ya Bang Bima, kenapa kalau memang itu perjanjian leluhur kan turunannya banyak nih, bukan hanya ibu. Kenapa hanya ibu yang mengalami penderitaan yang paling berat dibanding saudara-saudaranya? Yang pertama karena ibu itu kan anak yang paling tua ya, paling tua dan sangat dekat sama bapak kayaknya dulu ya. Jadi biasanya itu ya pemimpin daripada anak-anaknya itu dulu yang ibaratnya itu terpilih gitu, untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan orang tua. Ini aku mau nanya lagi, apakah sebelum bapak meninggal menyerahkan kepada ibu? Tolong kamu lanjutkan untuk merawat gitu. Saya merawat bapak itu kalau nggak salah 6 bulan ya. Bapak sakit-sakit keras karena rumah udah nggak ada, sudah nggak ada uang. Pindah ke sini, habis uangnya dipakai untuk merenovasi rumah, ditendang keluar sini. Saya tuh jadi kesian, menangis gitu. Saya bilang, udah dah Pak, masuk rumah sakit, keluar masuk terus akhirnya dokter kasih tahu saya, ibu tolong dia dibawa pulang, dikumpulkan saja keluarganya. Nah dari situ dia di rumah sampai saya siapin karena saya sewain tempat tidur kayak rumah sakit aja, seperti sama gasnya semua, kayak mindahin ICU ke rumah. Saya kasih sambil saya panggilan suster untuk merawat karena kan saya nggak boleh sembarangan. Jadi saya panggil suster, dokter datang setiap 2 minggu sekali untuk ngecek gitu. Nah setelah itu saya berantem, akhirnya saya ngepak barang, semua saya pak, saya keluar. Sebelum saya pergi saya bilang sama Pak saya, Pak, bukannya Sophie meninggalin Bapak ini demi amannya, Bapak baik-baik ya gitu. Terus saya tidak pernah lihat Bapak saya nangis. Dia mengeluarkan air mata, cuma dia peluk saya udah, karena dia udah nggak bisa, tangannya udah stroke, udah nggak bisa. Masih ada fotonya sampai sekarang sama saya. Saya kadang bicara apa terakhir itu, Bu? Terakhir dia bilang, jadi dia nggak bisa ngomong, jadi dia gagap baik-baik gitu. Oh, tapi nggak menyerahkan keris itu, suruh lanjutin? Oh, keris itu udah lama hilang. Oke, kita akan telisik. Ayo Bu, kita tanya-tanya Bu. Itu apa namanya, bener-bener di luar nalar ya, kok bisa dikasih emasnya hilang, dimakan. Ditunjukin sama saya. Assalamualaikum. Kayak menempatkan sesuatu terus membuat kokoh gitu. Assalamualaikum. Sedang mendudukan apa tadi? Bukan hanya dirimu saja. Bukan hanya dirimu saja, kata dia. Maksudnya bisa dijelaskan? Semua pun merasakannya. Iya, saya tahu semua merasakannya, tapi yang paling parah itu saya. Maksudnya merasakan dampak ya? Yang tak mempunyai keharmonisan, keluarga yang bergonta-ganti pasangannya. Keluarga yang bergonta-ganti pasangan. Yang tadi Bu bilang kawin cerai. Saya. Oh iya. Semua, hampir semua. Cuma ada saya satu yang di Bali itu yang indah. Yang dia sampai sekarang masih, alhamdulillah ya. Kenapa kok bisa begitu? Efeknya kok jadi ke rumah tangga ya? Rata-rata rumah tangganya pada nggak awet ya? Pemekaran tubuh, pengasihan tubuh yang harus ditanggung oleh anak-anak. Kok bisa? Karena kini tak ada lagi yang merawat kami. Kini nggak ada lagi yang merawat kami. Kan waktu itu Bapak setiap tahun ngasih makan. Nah, sekarang kan nggak tahu, nggak ada yang ngasih makan. Kami berewangan. Saya nggak tahu keris itu di mana. Dan Bapak nggak menyerahkan kan? Nggak tolong nggak selanjutkan kan? Nggak gitu ya? Nggak ada yang diserahin kan? Kamilah berewangan. Perewangan itu apa ya? Pendamping gaib, kodam. Yang dulu membantu pada saat perjuangan Bapak
biar beliau tuh kebal senjata gitu kuat ya. Karena kan dia berarti pemagaran dan pengasihan. Emang perjanjiannya bagaimana dulu itu? Jika kau menginginkan kekuatan dalam tubuhmu, Ya. maka kau harus merawatkan. Memang bapak saya tuh giginya tuh sampai meninggal tuh masih kuat kali. Belum copot. Oh iya. Secara logika kayak nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal gitu. Masih semua ada itu. Meninggal di tahun Nggak di pernah umur berapa? sakit. 9 berapa ya? Oh, panjang. Hampir 9, kalau nggak salah bapak udah 95, 96. Panjang umur ya. Jangankan 90 seumur kita aja gigi. Iya betul. Isa pun nggak pernah sakit juga giginya. Kalau mama iya, tapi kalau bapak nggak pernah kayaknya. Jadi kekuatan itu sampai ke ranah itu ya. Pendengarannya pun Iya, ngarangnya kuat sekali. Oh, sih. Walaupun sudah usia tetap. Cuma matanya aja yang katarak gitu, karena normal ya. Ya itu kan medis ya. Wajar ya. Sekuat itu dulu ya ayahnya ya ibu ya. Masih kuat dia, kalau orang gitu kan dia nggak kuat ya, makan itu ya makan apa kacang gitu. Dia mintanya Yang keras-keras. keras. Ya ampun. Kalau kurma jangan lupa beliin kacang ya, Sofi katanya. Oh. Jadi yang belinya minta kacang ya. Ya kalau yang nggak tahu kan wah hebat ya. Oh, panjang umur dan kuat ternyata ada maksud. jasad menjadi kuat, tapi jiwa yang harus tetap kuat Maksudnya? menampungnya. Jiwanya tidak kuat menampungnya. Tapi kalau bapak aman-aman aja kan sampai akhir hayatnya. Tapi jiwa anak turunannya yang Iya, enggak. yang kan Gitu. yang kena. Pemagaran, pengasihan yang kini berbalik kepada anak-anak, Maksudnya berbalik bagaimana? berbalik kepada anak-anak. Maksudnya berbalik itu karma. Jadi anak Keluargamu, saudaramu harus bergonta-ganti pasangannya. lah, kenapa harus anak-anak yang menanggung dan kok kaitannya urusan pasangan gitu? Jadi Karena tak ada lagi perawatan untuk kamu. Minta dirawat ibu. saya nggak mau. Lah iya. Saya nggak mau. Andekan ibu mau ngerawat itu apa yang harus dilakukan ibu? Ini andekan loh ya. Apakah ibu harus tetap memberikan emas? Tapi kan sekarang kerisnya memang sudah tidak di Nggak tangan tahu, ibu. saya nggak pernah pegang. Dan bukan saja dari pasangan yang bergonta-ganti, tapi saling berbenturan Gimana? sesama saudara. Yap, saya tahu itu. Dari saya umur 3 tahun terus-terusan begitu. Ribut terus ya dengan Ribut, saudara. nggak pernah akur. Harta Harta yang selalu yang selalu keluar. Ya, saya Memang ibu orangnya kan dermawan. saya orangnya gimana ya, kalau saya pikir saya selalu memberi, bukannya maksud saya tuh memberi itu saya membeli teman atau membeli saudara atau membeli apa. Saya memberi karena dari hati saya ikhlas sendiri gitu. Saya ikhlas. Itu kan hal yang baik ya sebenarnya. bukan dirimu saja, saudara-saudaramu. Semua menolong yang perempuan. Gitu ya. Jadi yang perempuan yang ngebantu, tapi membantu sebatas kemampuannya mereka. Karena kalau saya kan orang kerja keras, Iya. saya nggak bisa lihat ponakan itu nangis. Susah. Saya nggak tega gitu, nggak tega aja deh pokoknya. Nah, itu kan baik ya kalau yang Iya. dari sisi itu tuh baik gitu. Kau melihatnya baik, Tapi tapi kami pun dapat memasuki harta-harta kalian Ya, memang. agar selalu keluar. uang tuh keluar terus gitu. Iya, jadi yang banyak keluar itu uang tuh saya. Jadi dari tanah itu saya punya di Bali itu berhektar, nggak tahu uangnya kemana. Saya jual uangnya nggak tahu kemana. Saya punya rumah di Jakarta tuh Iya, dua iya. tuh nggak tahu kemana. Jadi saya
kita nggak tahu juga kalau Nggak ternyata tahu itu dari ada. mana uang itu. Dan ternyata itu ada kaitannya dengan ini. Iya, tapi kadang-kadang saya saya bilang paling saya ngasih anak kan saya punya yayasan yatim di Piatu di Bali dulu kan, maksudnya saya menolong gitu. Nah, dan paling saya ngasih tiap tahun ke situ atau ulang tahun saya ke situ gitu ya. Jadi saya tuh larinya ke yayasan teman-teman gitu. Tapi yang duitnya kemana ya Uya? Saya juga bingung gitu. Dan bahkan saudara-saudara mengalami Apa? Masalah di perutnya. Lambung. Yang di Bali. Yang pernikahannya aman tapi Dia lambungnya pernikahannya bermasalah. aman, tapi dia kesehatannya kurang baik. Intinya ada aja keapesannya entah di bidang yang mana itu, sisi yang mana. Dia tahu. Saya boleh tahu tanya kerisnya di mana sekarang? kami tak membutuhkan wadah. Kami tak membutuhkan wadah. Keris itu hanya wadah, tapi makhluknya ini tetap di lingkaran keluarga ibu ya. Iya, saya tidak mau keluarga saya, cucu saya, cicit-cicit yang lain diganggu lagi. Emangnya dulu perjanjiannya tuh sampai batas apa? Kayak kontrak itu sampai kapan kontraknya ini? Batas. Waduh, walaupun orangnya sudah meninggal, ntar anak cucunya akan terus kena gitu? Sampai berapa turunan? Tanpa batas. Berarti bisa lebih dari 7? No, yang kita ketahui kan kadang pembicaraan orang, oh itu nanti 7 turunan gitu ya, ternyata lebih loh ini. Jadi kalau nggak diputus akan terus-terusan, Bu. Saya mau tanya bapak saya itu ada perjanjian apa? Perjanjian parewangan. Bisa dijelaskan nggak? Bu belum terlalu paham. Pendampingan goib. Kekuatan pada dirinya. Tapi kan bapak saya sudah almarhum. Pengasihan untuk dirinya. Apa sudah tidak cukup bikin penderitaan untuk anak-anaknya? Kan anak-anaknya tidak salah. Iya. Walaupun orang tuamu telah tiada, tapi kami tetap ada dan menuntut balik. Menuntut. Nah itu dia perjanjiannya bagaimana memangnya? Saya mau tahu. Ketika kalian memberikan penjagaan nih, beliau sekuat tenaganya, giginya, semuanya, organ tubuhnya lebih kuat dari umurnya, kalian yang jaga. Nah perjanjiannya gimana? Apa yang harus mereka kasih kepada kalian saat itu? Apa benar dikasih makan itu, Mas? Apa itu? Dicuci? Iya, bapak saya sering nyuci dulu. Memandikan? Iya, bapak saya Begitu ya? Kalau belum dikasih sebelum dikasih emas itu dimandi dulu sama bapak tuh. Kita pernah lihat gitu. Pakai bunga gitu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Saya nggak mau lihat. Gitu. Terus gimana? Kok bisa makan emas? Dia kumat kamit. Itu ngapain ya? Baca mantra? Dia Oh, untuk apa? Hati? makanan kami yang dibacakan manusia. Makanan kami yang dibacakan manusia. Mantra yang dibaca Bapak itu loh. Itu sama dengan ngasih makan mereka. Sebentar ya, aku mau nanya. Kalian itu tujuannya dulu untuk memberi kekuatan Bapak. Nah, kalau yang pengasihan itu bagaimana cara kerjanya? Membuat Bapak menjadi Siapapun yang berhadapan dengannya. tunduk. Oh, penunduk, Bu. Jadi mereka yang bekerja ini Dia menjadi Ya dia pada menjadi apa? takut sama bapak itu. Bapak kalau marah tuh bawanya tuh golok gitu. Walaupun ke anak sendiri. Iya. Waduh, kayak berantemnya itu ributnya sama adik saya yang kecil itu, yang bawa kerisnya itu. Kok ngeri amat ya? Makanya saya nggak pernah pulang ke rumah. Nggak mau deket-deket, tak ngeri ya, serem. maka itu keluargamu, saudaramu lalu berbenturan. Kalau emang berhadapan dengan penjajah, musuh oke lah galak, tapi masa ke anak sendiri bawa golok, aduh ngeri ya. Kamu bilang sampai lebih dari 7 turunan. Nah sekarang sudah turunan keberapa ini yang kamu ganggu? Sampai ke Cucu. Ibu ada cerita nggak cucu ibu? Ada yang aneh gitu nggak? Banyak. Nah, yang pertama itu
Anisha itu kadang-kadang suka kayak menghayal gitu, kan udah kuliah dia. Kayak anak saya tuh. Terus cucu-cucu yang lain juga banyak yang aneh-aneh. Anehnya bagaimana, Bu? Pada berantem. Oh ya. Jadi kacau lah kehidupannya itu kayak nggak ini ya. Saya udah nggak bisa jelasin lagi. Pokoknya kacau sekali. Makanya saya tuh jauh aja. Cuman mungkin Keguguran? Siapa Bu yang keguguran? Ada? Ini. Berarti ini keguguran? Berarti itu ada campur tangan kalian? Gimana tuh? Janinnya diambil sama kalian apa gimana? Kakak saya yang meninggal juga itu jantungnya, kan dia cakok jantung. Nah itu yang perempuan semua iuran, karena waktu itu masih murah ya, Panglima waktu itu masih 60 juta kalau nggak salah. Nah kita nih yang berlima ini cewek-cewek ini iuran untuk bantu kakak saya gitu. Tapi 2 tahun tuh istrinya nggak kasih tahu kita untuk dicek ganti lab, pergi aja udah. Setelah 2 tahun, saya bilang istrinya, katanya saya mau minum obat ya, mau tidur, mau istirahat. Ternyata? Kita nggak bangun lagi. Ya Allah. Saya mau nanya ya, apakah makhluknya itu hanya kamu sendiri atau ada yang lain yang mengikat perjanjian dengan ayahnya? Maaf, Bapak sebelum meninggal juga tak sendiri? Meninggalnya susah. Susah bagaimana, Bu? Jadi kakak saya tuh nyari, nggak tahu sampai dia ke Pandeglang, terus dia ke Banten. Itu kan di sana ada salah satu guru kakak saya itu kata di bawahnya, jadi di bawah ditaruhin apa gitu, kayak pumpkin apa gitu. Jadi harus dibersihin dulu badannya sampai kita ngajiin, kita panggil pengajian itu kalau nggak salah ngaji itu dari habis Isya itu sampai jam 11 malam. Terus baru pergi atau masih belum susah? pergi, masih susah. Oh, masih susah. Masih susah. Terus saya sampai di Australia 2 minggu, siang ya meninggal ya. Posisinya di rumah atau rumah sakit? Di rumah. Saya udah bawa pulang ya, itu iya, saya yang tadi, iya. Yang Ibu bilang nyewa perawat, terus oksigen segala macam ya. Jasad masih menerima, jasad masih kuat memikulnya, tapi jiwa yang halus tak kuat. Iya, tapi kan nggak fair rasanya kok jiwanya bukan jiwa belia, tapi jiwa anak cucu keturunannya yang jadi nggak kuat. Melihatnya, dia masih ada Saat itu? walaupun hanya berbaring, hanya 6 bulan. sebuah jasad Sebenarnya? yang hidup. Itulah yang dibilang orang kalau punya pegangan susah meninggal tuh ya ini Iya, contohnya. jadi dia udah pertama stroke, terus udah nggak bisa angkat tangan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, makanya saya panggilin suster sampai pakai pampers juga dia. Pasti. Nah, terus ini gimana? Kan Ibu udah cukup nih penderitaannya, keluarganya juga. Kamu ikhlas ya? Hari ini mau diputus perjanjian sama Panglima ya? Udah cukup kamu mengabdi ke ayahnya? Biarlah kita pada tenang gitu loh, biar tolong, sudah cukup lah. Jika kau ingin memutuskan buah ikhlas dengan bangsa-bangsa kami, kalian lebih dululah yang mengikhlaskan pemutusan. Nah, Ibu mah udah ikhlas, iya kan Bu? Saya ikhlas semuanya, apa yang ini saya ikhlas kok. Papa saya udah nggak ada, dia sudah di sana, biarlah dia masuk surga. Biar tenang ya? Biar tenang. Saya masih sering datangin bapak mimpi. Oh gitu? Sering. Apa yang disampaikan di mimpi itu? Nggak bicara, nggak ngomong, cuman dia ngelamun gitu aja. Mungkin butuh pertolongan kali Bu? Kayaknya gitu, tapi nggak di sini mimpinya, masih di Australia. Kadang-kadang enggak gitu. Sering kali saya gitu mimpiin bapak datang gitu. Terus langsung kirim doa ya? Kami sudah tak ada hubungan lagi dengan bapakmu, Lah iya, udah nggak ada hubungan. tapi hubungan kami saat ini dengan turun-temurun. Iya, makanya jangan dilanjut lagi. Nah, kamu hari ini mau kita putuskan, tidak boleh lagi. Ya. Ini Panglima sudah menarik makhluk lain ke tubuh Ismi. Silakan kau putuskan, tapi bukan dia saja, kau pun. Lah, Dengan semua pihak akan saya putuskan. kalau udah putus ya semua anak cucunya nggak bisa lagi kena ya. Kamu tidak boleh. Kasihan cucu. Kamu Allah Akbar. Allah. Ismi seperti baca mantra. Tunggu aku kesini dulu. Allah. Dia ngeraksa. Agil sudah dinetralisir, sekarang kita komunikasi dengan Ismi. Dia ngeraksa. Rawa. Dia ngeraksa.
raksa, rawuh tiang raksa. Rawuh itu datang kalau bisa Jawa. Rawuh ingkang tiang raksa. Ini kayak Boyo dunya. apa ya? Manggil ya Bang Lima? Kuasa samudra ing nang pati wesi. Dunya jaya raksa, dunya jaya dirgantara. Bisa Jawa ya, Cirebon. Rawuh tiang raksa anung kale esa. Kuma. Ini maaf, ini sedang baca mantra apa ya? Bahasa Jawa tapi kok bukan Jawa yang aku pahami. Kayaknya kayak Siapa kamu? Orang mana ayahnya, Bu? apa kan Kuningan. Oh, bisa jadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Ya. Giginya Ismi. Allah. Bisa komunikasi kita? Rawuh, Bu. Ibu paham nggak? Kalau bahasa Jawa rawuh tuh datang. Apa ini sedang memanggil apa gimana sih? Tresno manusia, tresno. Tresno itu cinta. Bahasa Indonesia boleh nggak? Rawuh, tresno itu yang aku pahami ya. Yang lain nggak tahu deh. Rekso tadi apa? Nama orang apa gimana ya? Dulu cincinnya Ismi dilepas. Jangan. Alah, dimakan. No. Ini cincin isi emas. Iya, ini yang makan emas nih pasti nih. Aduh, mau dimakan. Bu, bunyi Bu giginya Bu. Makanin emas kali ini. Samudra. Tangannya langsung becek. Bisa nggak kita berkomunikasi? Bisa jelaskan yang dilakukan tadi apa? Ikatan. Tresno. Cinta antara? Oh, Bapak emang dikawin sama putri itu. Ibu dengar kisah itu dari Bapak langsung? Bapak ngomong, tapi tadi lupa inget gitu ya. Bapak Lambang cinta. Emas adalah harta kejayaan dan tahta. Emas dibayar emas, nama dibayar nama, jiwa dibayar jiwa. Maksudnya gimana? Tujuan kejayaan diawali cinta dunia untuk satu kejayaan. Kekayaan adalah lambang dari persembahan mulia, Logam mulia. kemuliaan, kecintaan. apa Bapak sering suka taruh bunga mati di atasnya keris itu? Oh, tanyain aja Bu. Karena cinta diantaranya pengakuan, persembahan dan penyatuan yang mengikatkan peserta keturunannya. Bertanggung jawabku kejar kemanapun dia berada. Anak keturunannya dikejar katanya. Aduh, jangan, kasihan atuh. Keterikatan itu tidak bisa dilepaskan oleh bapakmu. Ya, tapi nanti akan saya lepaskan. Nanti Panglima akan lepaskan. Tapi yang saya kurang paham, apa ada pernikahan antara Bapak dengan... Pernikahan secara batin, gitu ya? jiwa, pemikiran, dan harapan itu adalah perwujudan yang menjadi hantaran bagi kami untuk menerima kesungguhan manusia. Saya mau tanya, apakah Bapak itu janji selalu? Akan bersama selamanya. Tapi kan dia sudah tidak ada. Amal yang sudah dilakukan, perbuatan, keyakinan, perkataan tak bisa dilepaskan.
Rawuh mulu dia bilang. Rawuh datang. Kayak manggil ya tuh loh. Dia sudah di alamnya. Iya, becek ini. Jadi kan gimana Pak Lima? bisa makan emas ini tuh pamornya auranya itu Allah buat untuk kekayaan, Kafirwasim. Allah untuk kejayaan ya dulu. untuk asmara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamku padamu. Ya, Waalaikumsalam. Kau adalah keturunan. Aku Dayang Samudra. Bukan karena aku, tapi imbas dari sebuah perjanjian Nyai Dayang Samudra. yang menginginkan satu tujuan, pengharapan penyimpangan dari keesaan, pengkhianatan dari keesaan, silau akan kilauan yang berada di dunia. Ya. Keterikatan itu yang menjadi keturunannya membawa sesuatu prahara ketidaktenangan di atas hidupnya. Maka itulah kenapa Tuhan kalian melarang untuk suatu perjanjian dengan bangsa yang mengiming-imingkan suatu kecepatan tanpa batas, tanpa lelah. Kecepatan. Maafkan Ya Nyai. apa yang bisa dilakukan untuk suatu pemutusan di antara adalah dengan doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekahmu yang dapat menolong atas nama orang tuamu untuk sebuah pemutusan, pengampunan, dan pencahayaan. Datangilah saudara-saudaranya. Saudara ayah masih ada? Udah nggak Paman, ada. Udah bibi. nggak ada semua. Udah nggak ada semua Nyai. 3 hal tadi dapat kau lakukan. Keterkaitannya suatu peralihan perwujudan rasa di dalam dirinya untuk membersamainya, sebuah ikatan tanda kecintaan, kepatuhan, kesetiaan untuk sebuah kejayaan. Jadi harus bagaimana? Bisa dijelasin lagi nih? Jangan membuka aib yang sudah tiada. Iya, Kasihanilah dia. Saya kasihan kok sama bapak. justru itu ya pengen Justru saya kasihan membantu. sampai Maka ini pengen bantu. katakan apa yang harus kau lakukan, yaitu banyaklah berdoa untuknya di atas kesalehanmu yang dapat menolongnya. Saya sudah lakukan selama ini, Nyai. Sedekahmu atas nama dia, Di sedekahnya. Saya sudah selalu dan sebarkan ilmu yang bermanfaat atas namanya. Itulah yang dapat memutus suatu perjanjian, karena manfaat dari doa anak yang soleh untuk menyelamatkan orang tuanya. hanya saya yang ingat, Nyai. Yang lain saya nggak bisa tahu. Kenapa kau yang banyak merasakan? Iya, kenapa Karena Nyai? engkaulah yang mengalami perihal kejadian itu dengan nyata. Maka engkaulah yang dituntut. Oh, gitu. Sangat jelas bahwa kaulah saksi hidup di antara ritual yang sudah dilakukan oleh orang tua itu. Gunakan emas. Karena Kenapa? emas itu adalah harta yang selalu menyilaukan sisi dari isi makhluk di dunia ini, baik bangsa kami maupun bangsa kalian. Bangsa kami kehormatan adalah emas. Begitu juga yang dilakukan larangan-larangan itu. Kenapa Allah itu melarang laki-laki menggunakan emas di dalam tubuh? Kenapa Nyai? Karena untuk menghindari sesuatu yang membahayakan bagi dirinya, cukup perhiasan itu digunakan oleh wanita. Karena salah satu contoh bangsa kaum yang tak terlihat
mensiasati Fir'aun kepada Nabi Musa. Salah satunya adalah, kalau kau Nabi, kenapa kau tidak menggunakan emas-emasan dalam tubuh beserta malaikat yang membersamai? Karena kekayaan itu tidak perlu diperlihatkan, tapi cukup dirasakan. Karena sesuatu keindahan sebenarnya bukan dari pandangan, tetapi dari rasa. Itu saya harus gimana ya? Kau sudah melakukan apa yang kau khawatirkan. Nah, ini ikhtiarnya sudah benar ya berarti Nyai ya. Maaf kalau Nyai ini apa kaitannya dengan ayahnya Ibu? Aku tidak ada kaitannya denganmu. Oh. Tetapi keterkaitannya adalah di mana dulu pernah datang seseorang ke pesisir tempatku di sebuah gua untuk mendapatkan satu perintah untuk menjalankan ritual yang dia lakoni. Di pesisir mana? Pantai Selatan? Aku hanya tidak ingin Kota apa? di jalur selatan. Jangan kau sebut daerahnya. Aku tidak mau menjelek-jelekkan siapapun. Yang jelas Mungkin di tempat itu dalam pernah didatengin goa ayah. itu dia pernah datang dan mendapatkan berita kau harus melakukan ini dan itu. Maaf Nyi mau nanya, apa dulu ayahnya beliau itu melakukan sendiri atau punya guru yang memberikan ilmu? Sendiri dan seorang guru. Oh, dua-duanya Bu. Boleh tahu gurunya dari mana, Nyai? Dari selatan dan sudah tak ada. Udah nggak ada Bu. Karena keterkaitan dengan keris Asmoro Keris Asmoro namanya. Jiwo. Asmoro Jiwo, kerisnya itu. Maka siapa yang memegang benda itu, Oh, baru dia tidak akan bisa tenang. barunya aku. Kenapa kaitannya dengan rumah tangga? Ternyata memang ada ikatan pernikahan Bu. Karena sang pemilik harus bisa merasakan hubungan di luar dari sisi yang nyata. Ada pernikahan dua alam gitu loh Bu. Oh, Kita nggak tahu tadinya kan, baru terungkap ini. Ternyata ada pernikahan gitu, bukan sekedar perjanjian tapi buat Maka pernikahan. emas harus dibayar emas, nama harus dibayar nama, jiwa harus dibayar jiwa. Nama orang tuamu sudah dalam suatu ikatan, maka nama harus dibayar nama. Oh, Berkaitan dengan siapa keturunan oh benar dari Bu. nama ini. Kan anak-anaknya ada yang bin, ada yang binti. Nama ayahnya kan ikut serta di situ. Nah, nama ayah itulah ada dalam. Dan Tuhanmu sudah memberikan jalan melalui 3 hal tadi untuk menyelamatkan orang tuamu yang sudah tiada. Doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat sama Selama dia sedekah. masih percaya dengan Tuhannya, maka masih ada pintu penyelamatan. Insya Allah. Jadi nanti kalau Ibu udah melakukan itu, Ibu menyelamatkan ayah juga sekaligus menyelamatkan keluarganya Kau gitunya ya. sudah menyelamatkan keluargamu untuk menyudahi semua ini. Sampai kapanpun pesugihan, perjanjian kerjasama akan berimbas kepada keturunanmu tanpa batas. Tidak ada yang namanya 7 Iya. turunan. Katanya kalau udah keturunan ke-7 udah selesai, bawahnya nggak kenal lagi gitu. Ternyata enggak ya. jadi Nyai, saya mau tanya, saya pengen tahu kemana saya harus jalan. Kalau untuk saya, Pertama, berdoalah di setiap sholat wajibmu dan sunnahmu. Sertakan doa utama untuk orang tuamu, karena ibadahmu adalah kesalehan. apakah hanya saya aja atau dengan Kedua, saudara saya semua? lakukan saja dirimu dulu. Dan yang kedua, sebarkan ilmu yang kau ketahui. Terutama, ajaklah saudara-saudaramu untuk beribadah
itu pun adalah ilmu kebaikan. Dan yang ketiga, dengarkan saja dan kau pahami dan kau lakukan. Setelah kau lakukan tadi, Allah akan menuntunmu untuk melakukan apa. Dan yang ketiga, bersedekahlah kepada keluargamu terdekat yang dalam kesusahan, orang-orang fakir dan miskin, serta anak-anak yatim. Nyai sudah bisa lihat saya apa yang saya lakukan selama ini. Tidak usah dibantah. Kau bertanya padaku, maka maaf jawab. Renungkan saja, jangan pernah menganggap sempurna dalam setiap ibadahmu. Rendah hatilah terhadap Tuhanmu, karena Tuhanlah yang mengetahui apa yang kau lakukan. Jangan pernah merasa cukup dalam ibadahmu, karena berapa banyak nafas yang sudah kau hirup, kau tak dapat hitung dalam hidupmu. Air yang mengalir di dunia ini, yang kau rasakan, kemudahan kakimu, tanganmu, detak jantungmu, tidak ada yang bisa menggantikan. Itu adalah karunia terbesar dari Tuhan. Lakukan saja. Kau sudah melakukannya, Allah tahu, dan Allah akan memberikan balasannya. Amin. Saya nggak bisa dihubungin. Nah, ini Ibu Sofia nanya, kan tadi Nyai bilang ajak saudara-saudaramu ya. Tapi susah Mereka dihubungi mereka. akan dituntun oleh Allah dengan caranya. Maka kusyukkan dirimu dulu. Jangan pikirkan yang lain. Ya. Bila kau sudah kusyuk, maka semuanya akan terbuka satu persatu. Ibu mulai dari diri sendiri dulu. Nanti entah gimana pasti akan nyambung kembali dengan saudaranya Karena gitu dari ya. ibadahmu inilah semua akan terbuka. Karena kau mengikhtiarkan tentang perihal pengampunan atas orang tuamu, mengetahui sebenarnya apa yang terjadi, Berawal dari situ. dan semuanya sudah terbuka, maka kau akan mendapatkan jalannya nanti. Yang kau anggap sulit belum tentu sesuai dengan kenyataannya, maka jalani dulu kewajiban kita. Nanti semua akan mengikutimu. Karena Allah lah yang berperan dalam dunia ini. Ya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, semuanya kehendak Atas Allah. izin Allah ya. Tapi Nyai, maaf, makhluk tadi kan bilang kalau harus ikhlas. Ini kan Ibu udah ikhlas. Nah, apa makhluk-makhluk kan juga ikhlas gitu untuk lepas? Tidak pernah ada keikhlasan dalam kebatilan, kezoliman. Tetapi kita berhak untuk melawan kezoliman. Jadi peperangan untuk membasmi kezoliman. Para setan-setan yang mengiming-iming kita, wajib kita berantas. Jadi walaupun mereka nggak ikhlas, kita tetap harus putusin gitu Bu. Ntar lewat doa Panglima ya. Karena memang mereka ingin menyesatkan dirinya beserta keturunannya untuk menjadi golongan. Gitu Bu. Udah paham nggak? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Sudah kujelaskan. ya, kayaknya cukup nih. Terima kasih. Makasih. Kami yang terima kasih Nyai. Saya harus kembali. Makasih Nyai. Moga. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, ini Panglima sedang menyiapkan air doa untuk diminum oleh Ibu, untuk mandi dan untuk menyiram rumah. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil menelisik akar permasalahan perjanjian leluhur dari Ibu Sofia
Dan Ibu Sofia juga sudah menerima nasihat ya, apa yang harus dilakukan setelah ini. Gimana Ibu kesan-kesannya? Ya terbuka semua. Saya bersyukur alhamdulillah di mana letaknya karena ini penting bagi saya gitu. Karena saya udah capek, jadi pengen semua tuntas. Kan Ibu sebenarnya sudah janjian sama saya mau melakukan ikhtiar ini nanti setelah Lebaran. Kenapa kok tiba-tiba dipercepat Ibu? Kayak ada pendorong. Ada pendorong. Jadi saya sampai nggak bisa tidur. Ya, udah akhirnya saya niat kemarin tuh saya langsung WhatsApp. Bisa nggak kalau sebelum Lebaran? Oh ya bisa gitu. Makanya dipercepat gitu. Biar setelah ini tenang biar ya. selesai, biar tenang dan saya juga mau ziarah ke makam bapak ibu, orang tua, ke nenek semua supaya jalan saya itu lancar gitu. Ya, amin amin. Dan nanti sudah diberikan ini Bu obat yang sudah didoakan Panglima, air doa untuk Ibu konsumsi nanti pas buka puasa, terus untuk mandi dan untuk siram rumah. Nah tapi untuk nama-nama adik-adik Ibu tadi sudah diserahkan Panglima, nanti akan Panglima melakukan doa khusus untuk keluarga Ibu gitu. Terima kasih Panglima, Sama-sama. terima kasih Mbak Rana, Agil. Terima kasih Ibu berubah ya orangnya, ceria terus gitu. Ya, saya ceria terus Masya selama Allah. datang ke sini. Semua itu yang ada di rasa diri saya itu kok enteng, sejuk. Di rumah pun saya nggak pernah. Ya, alhamdulillah. Udah terbuka. Mbak Dewi kenapa ketawa dulu? Ya, tapi memang kalau saya kesal paling saya marahin dia. Itu yang bikin Selalu dari perlengkapan derita ya ini. Tapi marahnya bukan marah-marah yang jahat. gemes Gitu, ya. untuk nasehatin dia. Oh iya, emang ada lain memang. tapi memang sayang, buktinya beliau walaupun diomelin tetap aja nempel sama ibu. Kemarin sudah omelin jangan kesini dulu, jangan ke rumah. Saya bilang, tapi tetap saya panggil dia juga. Bener kan Mbak Ye? Tadi dibahas. Ya ketika ibu marah, ibu bilang jangan kesini. Iya, jangan habis ke itu rumah ditelepon dulu. lagi. Tapi saya WhatsApp lagi. Besok anterin mami ya kesini. Sesuai panggilan. Mas udah paham ya. Dulu saya nggak seperti ini. Oh, Masya Allah. Saya merasa betul-betul Semangat lagi ya. semangat. Betul-betul saya tuh tidak settingan. Dan ini benar-benar saya sampai 1000 miliaran persen. Saya happy. Masya Allah. I'm happy. Terima kasih ibu. Nanti aja. Terima kasih Ibu sudah mempercayai Mata Langit sedemikian sampai akhirnya kita kayak ngerasa bukan antara pasien dengan pengobat tetapi kayak keluarga ya Bu ya. Iya, Kenapa saya sih? memang diri saya itu seperti itu. Saya menganggap semua itu keluarga saya, biarpun pembantu atau apa, itu saya anggap semua keluarga saya gitu loh. Jadi itu niat saya waktu saya datang ke sini, memang saya suntuk sekali ya gitu ya. Wih, Ini juga kayak dianggap keluarga ya, Bu? dia Jangan Bu, jangan. Nanti dia pengen diangkat anak. Wah, ini Dewi. Mbak Dewi udah dianggap keluarga, ya emang saudara. keponakan ini. Anak itu sama sayangan kan Mi. Oh iya. Akhirnya sekarang ketawa mulu kalau kesini. Awalnya tegang ya. Baik Panglima. Takut sama Panglima mungkin. Enggak. Ya mungkin bisa sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ibu Sofia ini dan apa pesannya untuk Ibu Sofia dan untuk netizen. Alhamdulillah kita sudah melakukan pemutusan tadi ya secara ucapan kepada makhluk-makhluk yang kita tidak memperkenankan dia lagi untuk mengikuti menjadi perewangan atau menjadi jin pendamping yang selama ini Kodam. almarhum dan anak-anaknya gitu yang dia ikutin karena membawa hawa. Saya lihat itu apa ya kayak hawa perpecahan jadinya, hawa huru-hara jadinya. Memang di awalnya indah, di awalnya bagus, tapi di ujungnya itu membuat kerusakan. Iya. Gitu. Membuat kerusakan. Jadi sangat tidak baik menurut saya. Sangat memang harus kita hentikan, kita putuskan perjanjian secara batin ataupun ucapan dari leluhur yang terdahulu agar ke depan semuanya menjadi lebih baik, terutama ya ibu dan para keluarga ibu, adik-adiknya semua yang terkait dengan bin leluhur tadi gitu. Iya. Jadi insya Allah nanti saya akan kerjakan melalui doa dan zikir keputusannya, dan ibu juga sudah kita beri amalan dan sudah kita kali air doa buat minum, buat mandi, bahkan buat pembersihan rumah juga. Insya Allah ke depan akan lebih baik dan Amin. happy terus. Itu yang diharapkan dan terbebas dari segala macam bentuk perjanjian-perjanjian yang membawa dampak negatif dalam keluarga ibu sendiri, terutama kepada ibu ini.
saja. Ya, jadi harapan Ibu nanti supaya setelah ini lebih tenang ya. Ya. Karena selama ini Bang Lema Ibu merasa alhamdulillah soal rezeki sih lancar, tapi kayak nggak tenang gitu. Jadi kayak kebahagiaan seperti kayak jauh gitu. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan setelah ini Ibu mendapatkan yang diharapkan, ketenangan dan juga kebahagiaan lahir batin ya Bu ya. Amin ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Bang Umar. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.